Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pridatullah. Saya dari Prodi Teknologi dan Manajemen Perikanan Budaya IPB University. Baik, saya akan membagikan tutorial atau bagaimana caranya membuat peta menggunakan ArcGIS. Sebelum kita membuat petanya, kita terlebih dahulu perlu membuka aplikasi Google Earth Pro. Tujuannya adalah untuk menampilkan peta indeks yang nantinya akan kita masukkan ke dalam ArcGIS-nya. Pada praktikum minggu lalu, saya mendapatkan peta atau mengolah data lahannya di daerah Batu Farm. Nah, ini bisa disesuaikan untuk mencari datanya. Karena saya mendapatkan di daerah Batu Farm, saya klik atau mencari di kolom yang pojok kiri atas. Setelah itu, kita klik telusuri atau dengan mudah kita klik enter saja. Oke, sorry tadi ada nyamuk. Oke, terus sudah ada tampilannya. Nah, nanti di Batu Farm ini nih, kita akan screenshot atau tangkap layar pada sebagian petanya. Oke, kita ambil bagian sini, diusahakan mencakup daerah yang kita lakukan pemetaan pada beberapa waktu yang lalu. Oke, setelah kita mendapatkan gambarnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka software ArcGIS-nya. Nah, pada software ArcGIS yang telah kita buka, kita terlebih dahulu memerlukan memasukkan datanya. Caranya gampang, kita klik yang add data, yang saya bulati, kita klik saja, kita cari data yang sudah kita masukkan dalam bentuknya ini dalam formatif. Nah, sedikit informasi, formatif ini didapat dari lahan yang sudah difoto menggunakan drone, yang nantinya setiap gambarnya dijahit menjadi satu kesatuan utuh dan akan ditampilkan di ArcGIS ini. Oke, sudah didapatkan, kita klik add saja. Nanti tampilannya seperti ini, kita bisa zoom, disesuaikan dengan lahan yang kita ambil datanya. Oke, ini adalah lahan yang kemarin kita ambil datanya. Setelah itu, kita memerlukan memasukkan data lagi, yaitu data berupa formatnya XLS. Ini tuh isinya adalah titik-titik koordinatnya. Kita masukkan saja, kita klik add. Lalu di lahan 2 yang ada dolar ini, kita klik add lagi. Ya, ini telah berhasil kita masukkan. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita masukkan titik koordinat sesuai bagian wilayahnya. Di Indonesia ini, kita khususnya di Jawa Barat mendapatkan bagian UTM 48S. Caranya adalah kita klik kanan pada bagian lahan 2 dolar ini nih. Lalu kita pilih XY data, kita pilih edit. Nah, ini kan ada beberapa tampilan nih. Kita masukkan ke yang Project Coordinate System. Kita klik tanda plus. Kita scroll saja, kita pilih yang UTM. Nah, kita pilih yang WGS 1984. Kita pilih yang Southern Hemisphere. Lalu kita cari sesuai pembagian wilayah yang saya sebutkan tadi. Di Jawa Barat, kita memasukkan angka yang 48S. Kita klik OK, klik OK lagi, klik OK lagi. Oke, data titiknya nih ada perubahan kan? Kita lihat tuh ada beberapa titiknya. Karena ini kurang jelas, kita perjelas. Di bagian yang sini, kita double klik saja. Kita ubah bentuknya menjadi oktagon dan ganti warnanya menjadi warna yang mencolok atau mudah dilihat. Saya pilih warna merah. Lalu untuk ukurannya disesuaikan. Saya akan memilih yang ukuran ke-15. Nah, ada perubahannya menjadi lebih tebal dan lebih terang. Lalu selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita mengganti nama ini dari lahan 2 dolar event ini, kita ubah menjadi titik koordinat agar lebih mudah untuk mengolah data ke depannya. Oke, kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya 12, lalu warnanya kita ganti menjadi putih. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, di lahan 2S ini sudah kita masukkan dan kita perlu menyatukan titik-titik setiap titiknya, khususnya pada bagian luarnya. Sebelum itu kita perlu memberikan keterangan pada bagian setiap titiknya agar lebih mudah untuk mengolah datanya. Kita klik kanan saja, ada bagian titik koordinat. Lalu pada label feature kita klik saja, nanti akan ada tampilannya. Oke, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan setiap titiknya. Caranya mudah, kita pilih Windows, kita pilih katalog. Di bagian sini kita pilih yang connect to folder. Tujuannya ini adalah menghubungkan data ke folder yang ingin kita simpan. Karena saya pilih yang ArcGIS lahan 2, kita klik OK. Lalu pada bagian yang sudah kita tambahkan tadi, kita klik kanan. Kita pilih new, lalu pilih yang save file. Kita pilih ini, fungsinya adalah memberikan batasan pada setiap lahan. Oke, karena untuk mempermudah, kita pakai namanya menjadi batasan lahan.
Untuk fitur type-nya kita ganti menjadi polygon. Nah, untuk editnya kita masukkan data yang tadi kita masukkan. Di Jawa Barat kita pakai yang 48S. Klik OK, klik OK lagi. Nah, sudah ada tampilannya di sini, di yang batasan lahan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyambungkannya dengan cara klik kanan pada bagian batasan lahan, lalu klik Edit Feature, kita klik Start Editing, tunggu saja ini loading. Nah, kita klik yang pojok kanan nih, yang saya pointernya dilihat. Kita klik yang batasan lahan, lalu klik Polygon. Ini caranya, tinggal kita sambungkan setiap titiknya. Kita klik saja dengan mudah, klik pada bagian yang terluar, selanjutnya sampai semuanya terhubung. Nah, ketika mau kembali ke titik awal, ke titik BM, yang kita lakukan adalah tinggal mengklik 2 kali. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita mengedit batasan lahannya agar lebih enak dilihat. Dengan cara fill color-nya kita ubah menjadi no color, dan outline-nya kita lebih tebalkan lagi menjadi 2, dan warnanya outline-nya kita ubah sesuai dengan yang kita mau, disarankan menjadi warna yang terang. Saya memilih warna hijau. Klik OK. Jadi seperti ini. Setelah kita menyambungkan semua titik, yang kita lakukan adalah kita mengklik stop editing dulu, kita save. Lalu setelah kita mendapatkan setiap titiknya, yang kita lakukan adalah kita membuat titik tengahnya dengan cara pada batasan lahan kita klik kanan, kita klik open attribute table, lalu kita klik table option yang saya lingkar ini di pointernya, lalu klik add fill. Nah, kita masukkan luas lahan. Untuk tipenya kita pilih yang double, kita klik OK. Oke, selanjutnya begitu pula untuk yang koordinat X dan koordinat Y. Untuk koordinat X yang kita namakan X saja, lalu untuk tipenya kita menjaga tidak jadi double. Begitu pula untuk yang titik koordinat Y. Oke, setelah double kita klik OK lagi. Nah, di ini angkanya masih kosong kan. Nah, kita akan masukkan angkanya dengan cara klik kanan pada bagian luas lahan. Kita klik calculate geometry, klik yes. Nah, propertinya kita pilih yang area, lalu yang untuk unitnya kita ganti menjadi hektar. Kita klik OK. Begitu pula pada bagian X dan Y. Lakukan hal yang sama. Di propertinya kita ganti menjadi X koordinat of centroid dan unitnya menjadi meter. Untuk yang Y sama seperti cara untuk koordinat X, hanya saja yang propertinya kita ganti jadi Y koordinat. Klik OK. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah setelah mendapatkan semua angkanya, kita akan mengekspor titik-titik ini dengan cara pada table option kita klik saja, lalu kita ekspor. Kita pilih ke folder yang akan kita simpan. Sebelum kita simpan, terlebih dahulu formatnya kita ganti menjadi di base table dan kita ganti menjadi titik tengah. Kita klik save, kita klik OK, save lagi. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengahnya, kita bisa close ini. Kita klik titik tengahnya, kita klik kanan, kita masukkan display isi data dan ke 48S zonanya. Klik OK, OK lagi. Nah, kita udah ada nih titik tengahnya nih. Nah, tapi karena ini ukurannya masih kecil dan warnanya gelap, kita ubah dulu. Caranya adalah di titik tengah nih, kan udah dapet nih. Kita klik aja, double klik, kita ganti bentuknya menjadi circle 3. Lalu untuk warnanya kita ubah menjadi warna yang mencolok untuk dilihat. Saya pilih warna biru. Untuk size-nya kita sesuaikan, disarankan untuk diperbesar sehingga bisa dilihat. Nah, di ukuran 15 saya pilihnya, kita klik OK. Nah, berubah nih. Lalu tinggal kita rename saja titik tengahnya menjadi titik tengah. Klik OK. Data koordinat sudah kita dapat, titik-titiknya sudah terhubung semua, dan titik tengahnya sudah ada. Yang kita lakukan selanjutnya adalah tinggal kita mengatur untuk ke pembuatan penambahan keterangannya. Yaitu dengan cara kita sesuaikan dulu gambarnya agar bisa dilihat. Lalu pada bagian yang ini nih, dilihat di pointernya, di pojok kiri bawah. Kita klik yang ini, yang layout view. Nah, ini kita sesuaikan ukuran kertasnya. Dengan cara klik kanan pada bagian yang sini nih, yang kosong. Lalu klik page and print setup. Ukuran kertasnya kita ganti menjadi A4. Dan orientationnya kita ganti menjadi landscape. Nah, pada saat ini kita sesuaikan saja gambarnya.
klik kanan, lalu kita tambahkan propertinya dengan cara klik kanan, lalu klik properti, lalu kita pilih yang general, dan pilih yang Korean System, masukkan yang 48S. Kita sesuaikan lagi, yang properti, kita kirim ke belakang, send to back, lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita lakukan adalah kita menambahkan gridnya agar di setiap sudutnya terdapat titik koordinatnya. Kita klik yang bagian sini, yang bagian grid, lalu klik new grid. Untuk yang ini kita pakai measure grid, kita klik next. Nah, karena ini masih ada garis-garisnya, kita mau hilangkan, kita perlukan cuma labelnya aja di angka-angka yang ini. Klik label only, kita klik next, finish, lalu klik OK. Sudah ada perubahannya. Lalu yang kita lakukan adalah sesuaikan ukuran gambarnya lagi. Setelah itu, kita memerlukan menambahkan garis tepi dengan cara mengklik pada bagian ini, kita klik saja, lalu kita sesuaikan garis tepinya. Oke, sudah dapat. Ada bagian sini, kita double klik, kita ubah menjadi no color, dan outline-nya kita ubah menjadi hitam, dan ketebalan outline-nya ubah menjadi 2. Kita klik OK. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah menambahkan logo pada bagian atas. Logonya ini sudah saya dapatkan, tinggal di copy saja. Lalu klik paste, atau Ctrl V, lalu disesuaikan. Sesuaikan ukurannya. Setelah itu, kita memerlukan menambahkan keterangan pada bagian bawah logonya ini dengan cara mengklik ini, teks. Kita klik saja di bagian sini dan masukkan teks yang ingin kita tambahkan. Kita double klik. Teks yang ingin saya tambahkan adalah ini. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan, cuman yang ingin saya tambahkan adalah seperti ini. Fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Klik change symbol. Lalu ukurannya saya ubah menjadi 12 dan saya tebalkan dengan mengklik bold. Oke, klik OK dan ini dia. Yang ingin saya lakukan adalah ingin menjadi rata tengah dan ditebalkan. Oke, sudah. Lalu kita ingin menambahkan batasan garis pada horizontal dan pada bagian vertikal dan horizontalnya dengan cara menggunakan ruler untuk garis bantuannya. Klik saja, kita sesuaikan. Lalu kita tambahkan pada bagian sini. Klik yang ini, kita menjadi line. Kita beri garis pada bagian garis tepinya. Lalu kita hilangkan dengan klik double klik saja. Lalu kita hilangkan bantuan garis tepinya dengan cara klik kanan pada bagian roller tadi dan clear guide. Oke, sudah hilang. Kita akan menambahkan garis yang vertikal. Maksud saya horizontal. Oke, disesuaikan lagi. Lalu klik line dan ditarik garis. Kita hilangkan garis bantunya dengan klik kanan pada ruler dan clear guide. Oke, ini disesuaikan saja. Lalu yang ingin saya tambahkan adalah menambahkan teks kembali. Kita klik copy saja atau Ctrl C, lalu klik paste dengan memencet Ctrl V. Kita sesuaikan. Yang ingin saya tambahkan teksnya adalah peta field trip PDP 60 Karihiel.
Lalu saya ingin menambahkan garisnya lagi, klik copy saja pada bagian garis batasan yang horizontal dan disesuaikan. Oke, kita mau menambahkan mata anginnya dengan cara klik insert lalu pilih north arrow, disesuaikan saja. Kita pindahkan di bagian sini. Ini saya akan menambahkan teks kembali. Keterangannya adalah sebagai berikut. Dan saya akan membuat teksnya menjadi rata kiri dengan cara double klik saja bagian teksnya, lalu kita pilih bagian yang ini. Klik OK, sesuaikan kembali. Dan yang ingin saya lakukan adalah memasukkan skala teks dan skala bar dengan cara klik insert lagi di bagian scale text. Kita pilih yang ini, kita klik sesuaikan ke properties. Lalu kita pilih relatif dulu untuk menyesuaikan, mengubah page unitnya menjadi cm dan map unitnya menjadi meter. Pastikan kita klik kembali menjadi absolute stylenya dan pastikan separatornya titik 2. Klik OK, klik OK lagi. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita akan sesuaikan teksnya. Jadi Times Roman ukuran 12 dan kita tebalkan. Oke, yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah sesuaikan. Dan saya akan memasukkan skala bar. Lalu klik insert kembali. Pilih skala bar. Lalu pilih yang alternating scale bar 1. Kita klik property, ubah ukurannya, division unitnya menjadi meter. Klik OK. Klik OK lagi dan sesuaikan. Lalu saya ingin memasukkan separatornya kembali atau batasannya yang garis horizontal dengan klik copy saja, lalu ditempel dan saya akan menambahkan teks kembali. Yaitu saya akan memasukkan legenda atau legend. Klik insert legend dan ini disesuaikan saja di kolom yang kanan ini legend itemnya kita masukkan di tengah titik koordinat dan batasan lahan. Klik next, ganti menjadi legenda, ukurannya ketiga Times Roman dan ukurannya 12. Next, next, next. Oke, kita taruh di sini. Lalu saya akan menambahkan kembali separatornya atau batasannya di kesini kan. Oke, kita akan memasukkan di sini adalah teks lagi. Kita klik copy saja, lalu kita tempel dan kita tambahkan keterangannya peta indeks. Oke, pada bagian peta indeks kita akan memasukkan gambar peta yang sudah kita screenshot pada Google Earth Pro. Kita masukkan di sini, sesuaikan kembali gambarnya. Lalu saya ingin menambahkan separatornya kembali atau batasannya, kita sesuaikan lagi. Dan saya akan memasukkan sumber datanya. Sumber yang saya dapatkan adalah pada UTM Zone 48S. Lalu kita akan memasukkan separatornya kembali dan menambahkan identitas pada kolom yang paling bawah. Kita akan menambahkan identitas dan tanggal pembuatan. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengekspor atau membuat petanya dengan cara klik file, lalu kita klik export map. Setelah itu kita pilih folder yang ingin kita simpan. Kita namai saja peta lahan 2. Lalu pada resolusinya kita ganti jadi 100 dpi dan formatnya kita ubah menjadi PNG. Kita klik save dan itu adalah semua sudah selesai, sudah kita ekspor.